Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya pemirsa Baul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mancik Bice yang di rumah, apa kabarnya semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya aku hari ini dapat menjumpai pemirsa Baul TV dalam program kesayangan kita, yaitu program Tadabbur. Di mana Tadabbur kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari Ustadz Mu'alim Ahmad Rizal Setiawan, di mana Ustadz ini akan membahas tentang bulan Sya'ban menuju pintu gerbang Ramadan. Ya pemirsa, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan ceramahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliq wa la khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadir sudaqo mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'at mu'min mu'minat jamaah musholat abrar, dalam edisi cawisan kita yaitu Tadabbur yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kami hormatin, yaitu IKPBT, Ikatan Keluarga Pitala Bungoh Tanjung Barula. Kami hormatin juga Kepala Bidang Ibadahnya Bapak Engki dan para staf jajaran jamaah. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah kabulkan semua hajatnya, Allah permudah semua urusannya, Allah berikan rezeki berkah dan berlimpah, Allah lunasi hutang piutangnya, amin ya rabbal alamin. Tapi bu, kalau amin be tidak lunas bu, dibayar. Cuman amin be tidak acak gitu. Alhamdulillah jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, sewal afianya, sehingga kita masih bisa duduk bersama, berkumpul bersama, dan di dalam tadabbur ini, yaitu judulnya adalah bulan Sya'ban, pintu gerbang daripada bulan suci Ramadan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan tengah-tengah. Bulan terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban ini artinya berpencar ataupun cabang. Makanya di tema kita ini adalah bulan Sya'ban ini gerbang daripada bulan suci Ramadan. Kenapa? Bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah untuk kita gladi gersik, latihan. Bahasa kita ini latihan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik di dalam puasa kita, baik di dalam tilawatul Quran kita, baik di dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita latih kapan? Masuk di bulan Sya'ban ini. Biar apa ibu bapak? Biar ketika masuk bulan suci Ramadan, kita sudah punya persiapan. Sudah punya gambaran bahwasanya hal ini sudah terbiasa kita lakukan sedikit demi sedikit di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan suci Ramadan. Makanya di dalam bulan Sya'ban ini jangan sampai kita sia-sia. Kenapa? Karena untuk melatih daripada diri kita biar terbiasa beribadah, semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bisa kita lakukan, menghidupkan malam-malam bulan Sya'ban ini dengan apa? Tilawatul Quran. Banyak zaman sekarang ibu, bapak, mulai bercarian toko buku, tempat-tempat alat tulis, Al-Quran yang agak besar. Kenapa? Al-Quran yang lama sudah agak buram, tidak karton lagi, tidak terjingok lagi. Bukanya kapan? Cuman setahun sekali bulan Ramadan. Makanya ulama mengatakan ketika masuk bulan Sya'ban ini mulai kita persiapkan diri kita.
Yang biasanya tidak pernah puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Yang ada puasa kodok dibayar. Biar apa? Biar terbiasa kaki masuk bulan suci Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini juga yang dikatakan at-taqdim. At-taqdim ini bisa dikatakan bulan pemanasan untuk kita ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sebagai persiapan awal sebelum menyambut bulan suci Ramadan, maka tubuh kita ini tidak kaget dengan ketika kaget bulan puasa. Dan juga yang dikatakan melatih jiwa. Riyadun nafas. Riyadun nafas ini termasuk apa? Agar jiwa terbiasa dengan ketaatan seperti apa? Berpuasa, membaca Al-Quran, saat bulan puasa tiba. Dan keistimewaan bulan Sya'ban ini, ibu bapak, yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amal-amal ibadah kita ini akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban ini. Jadi kalau namanya bahasa kita pendidikan ini namanya ujian semester. Ujian semester ini kan ada setorannya galau-galau. Nah, bulan Sya'ban ini nak masuk bulan suci Ramadan, Allah angkat kita punya amal, bisa kita katakan apa? Malam nisfi Sya'ban. Jadi pernah diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah, ketika itu Rasulullah bertanya dengan Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, apakah engkau tahu ini malam apa?" Kata Aisyah, "Allah wa Rasul a'lam." Hanyalah Allah dan Rasul yang tahu, ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan bahwasanya ini adalah nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi ngapo ya Rasulullah kalau malam nisfu Sya'ban? Kata Rasulullah, malam ini adalah malam yang diangkat amal-amal baik daripada semua manusia untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak. Kita ada namanya puasa nisfu Sya'ban. Ada juga beberapa kalangan yang ngadakan ibaratnya sholat nisfu Sya'ban. Rasulullah mengatakan, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Baik pemirsa, itu dia tadi ceramah dari Ustadz Mu'alim Ahmad Rizal Setiawan. Kita akan lanjut mendengarkan ceramahnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Tadabbur. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami di program Tadabbur. Kita akan lanjut mendengarkan ceramah dari Ustadz Mu'alim Ahmad Rizal Setiawan. Selamat menyaksikan. Ini adalah potensi untuk kita ibu bapak. Kita hidupkan malam-malam Sya'ban ini biar ketika kaget bulan suci Ramadan kita tidak terkejut. Apa kata Rasulullah? Apabila kalian mendapatkan malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha. Tegakkanlah ibadah di malam tersebut. Dengan apa? Kita bisa dengan sholat tasbih, bisa dengan sholat taubat, bisa dengan sholat tahajud, bisa dengan tahiyatul masjid, bisa dengan sunnah wudu. Ditutup kaget lupa. Di akhir adalah sholat witir. Jadi kita hidupkan malam-malam bulan Sya'ban ini biar terbiasa ketika kita kaget menghadapi bulan suci Ramadan. Wasumu naharoha, dan berpuasa di siang harinya. Bisa dengan puasa sunnah, yang punya kodok bisa puasa kodok, bayar kodoknya. Karena kodok itu hukumnya wajib ibu bapak. Tahun kemarin kita ngomong ibu-ibu yang punya PMS, yang alangan, ini masih ada kesempatan ibu 10 hari lagi untuk kita bayar kodok. Ini kita pikirkan bayar kodok kita, utang kita dengan Allah. Kadang banyak ibu-ibu nanya zaman sekarang ini mau pengajian ngomong apa Ustaz? Kami ini bingung bayar kodok apa? Arisan bolu. Belum terbayar-bayar ini. Ya enggak? Arisan bolu dipikirkan, ada kodoknya Ramadan enggak dipikirkan. Kita yang bagian bapak-bapak, terkadang kita lemah, letih, lesu waktu bulan Ramadan ini, apalagi yang begawe di pasar.
panas pedengkang di pasar sebut emosi naik, ujung-ujung batal belah daripada aku emosian ini pingsan pula. Batal, maka inilah untuk kita bayar kodoknya masih ada kesempatan. Ini luar biasa. Jadi ini ada bulan yang istimewa. Jadi ketika itu Aisyah mengatakan, bagaimana ya Rasulullah cara menghidupkan malam? Kalian hidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah. Hanya kita ibadah Pak, baca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih. Pagi malam kita terbangun jam 2 malam kita terbangun, baik wudu, sholat sunnah wudu, terus sambung lagi sholat taubat, sambung lagi sholat tahajud, sambung lagi dengan sholat witir terakhir, baru baca Al-Quran, nunggu nanti nunggu subuh. Ini yang luar biasa. Jadi jangan sampai ya kita ini menyia-nyiakan di dalam bulan suci Sya'ban ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan ya, di sini dijelaskan qiraatul Quran di dalam bulan Sya'ban ini. Qala Imam Ibnu Rajab, ini Imam Ibnu Rajab mengatakan walamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah muqaddimahnya bulan Ramadan, maka kita latih dengan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ibu bapak bisa kita ketahui bahwasanya ketika kita baca Al-Quran tersebut, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah ciptakan setiap satu huruf tadi 70 malaikat. Setiap malaikat tadi mengucapkan istighfar sampai hari kiamat. Kalau seandainya siko huruf tadi ba tadi 70 dikalikan 7 balik 17. Sedikit banyaknya agak tahulah bahasa-bahasa iko dia, Pak. Karena aku tinggal di rumah susun banyak wong awak. Jadi ya, luar biasa. 17. Luar biasa. Kalau saya 17 dikali 70 banyak. Ini baru bismillahirrahmanirrahim. Terkadang apalagi ibu-ibu dia baca Al-Qur'an ini terkadang kalau anak sudah sekolah, kalau anak ibaratnya sudah berpendidikan, kalau sudah agak renggang baru baca. Terkadang kasihan nih ibu-ibu Pak, ibadah barulah buka Bismillahirrahmanirrahim. Umi tolong cebok ke sadaqallahul azim selesai. Iya Bu. Kalau anaknya masih kecil, tidak aku sudah bercucung pula mah itu juga emak bapaknya begawe di luar nitip pula nah nitip mak anak nih cucung nih ibaratnya sudah laju ngurus cucung pula. Apa nih ibadahnya? Makanya ini kesempatan kita untuk ibadah. Maka kita latih, ini gerbang daripada kebaikan untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai kita ini hal yang biasa, tapi kita sambut bulan suci Ramadan dengan datang bulan Sya'ban ini, kita sambut gerbang ini dengan kebaikan. Ya. Terus apa lagi di sini dijelaskan bahwasanya wa fi syahr Ramadan siyam wa qiraatul Qur'an yasulul ta'ad bil qalbi Ramadan. Ini untuk apa? Menjaga daripada diri kita, untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cak kita ibu bapak, kalau kita nak ngomong sambung, ngobrol sambung lewat WA, pasti buka aplikasi WA. Baru kita chat dia. Ya, asik kita ngechat dia. Nah, begitu juga kita. Kalau kita pengen berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ulama mengatakan idza aradda takallama ma Allah fal yaqra Quran. Apabila kalian ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka salah satu opsinya apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Setiap kebaikan-kebaikan akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi uang yang silih berganti membaca kitab suci Al-Quran. Dapat syafaat ibu bapak. Kita punya anak, dia ngaji di luar, dia membaca Al-Quran, maka kita sebagai uang itu mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan syafaat. Rasulullah mengatakan apa? Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safian li ashabi. Bacalah oleh kalian kitab suci Al-Quran, bahwasanya barang siapa yang dia sering membaca kitab suci Al-Quran, maka kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan syafaat olehku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku ingat nian kalau dulu ngaji kecil ibu bapak, kita ini terkadang kan kalau wong lama tuh makainya turutan, bukannya ikra. Kalau ikra tuh lamun yang hatamnya. Lama jadi makan nasi padang aku dulu. Jadi mau kalau pakai turutan cepet dia kan. Dengar langsung juz amma. Itu kan. Nah, di turutan terkadang ustaz ngomong bawa leharnya
bawa tunjukannya. Terkadang ini engkau untuk apa tunjukan ini? Baik pemirsa, itu dia tadi ceramah dari Ustadz Mu'alim Ahmad Rizal Setiawan. Kita akan lanjut mendengarkan ceramahnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Tadabbur. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami di program Tadabbur. Kita akan lanjut mendengarkan ceramah dari Ustadz Mu'alim Ahmad Rizal Setiawan. Selamat menyaksikan. Di dalam tafsir mengatakan ketika kita melakukan atau tuh apapun menggunakan suatu alat untuk menunjuk Al-Quran, maka ini tunjuk tadi akan menjadikan syafaat dan saksi. Maka terkadang kalau seandainya, apalagi budak-budak kecil ini kan, aduh tunjuk tangannya mana, baca Al-Quran Iqra, galak nanya budak tuh kan. Ngapo ini nak ditunjuknya pakai tangan Ustadz? Nah baru kita jelaskan ketika kita nunjuk pakai tangan maka tangannya akan menjadi saksi pernah menunjuk kalamullah. Ini yang luar biasa. Jadi kita biasakan membaca Al-Quran dari sekarang. Sekarang mungkin sehari habis subuh selembar jadilah, iya 2 lembar jadilah. Kalau seandainya sehari itu Bu kita dapat 2 lembar, maka 5 hari 1 juz. 1 juz itu kan 10 lembar. Apalagi kita ngomong kalau seandainya sehari itu ada 5 waktu dalam sholat, setiap waktu itu 2 lembar. Berarti sehari kita dapat 1 juz. 30 hari, hatam. Ini dah giliran hataman di musola rami. Ngapa sudah hataman? Alhamdulillah sudah berjamaah hatamannya. Tapi hataman dewek kita khususkan waktu sebagian untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita bermunajat kepada Allah, kita punya kendak, kita punya keinginan dikabulkan oleh Allah. Tadi Bu, yang azan tadi hayya al falahnya banyak. Aku mulai berpikir, hayya 'alas shalah, artinya marilah kita salat. Tulis sambung lagi oleh muazin tadi, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ada 4 kali. Apa arti hayya 'alal falah? Baru kita merdeka. Berarti ibu bapak kalau kita pengen merdeka, pengen sukses, pengen lancar-lancar dalam gawean, apa harus sholat. Sholat dulu, baru merdeka. Cak mano kalau kita punya karyawan, dia begawe sama kita, bos, aku nak minta gaji dulu baru aku begawe. Gimana kira-kira itu? Ada tak uang pasar begawe, mbek gaji dulu baru begawe. Rata-rata kan begawe dulu baru ada gaji. Begitu juga kita Bu, sholat dulu, ibadah dulu, baru kaget mendapatkan keberkahan, mendapatkan kelancaran, mendapatkan kesuksesan. Kapan itu? Ibadah dulu. Kita hafal Bu, ketika baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ apa awal? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Baru meminta tolong. Berarti apa? Harus menyembah Allah dulu baru minta tolong. Wong zaman sekarang tidak. Kalau sudah kepepet, oh ya Allah, kalau kau selamatkan aku ini baru aku agak sholat. Ya kata Allah. Ngancem pula ya tak? Kalau seandainya ibadahnya aku sukses ini baru agak aku ibadah. Padahal sudah jelas di Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Sembah dulu Allah. Ibadah dulu dengan Allah baru minta pertolongan. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu bentuk ketika kita saling menghambakan diri kita dengan Allah. Kalau kita Bu, Pak, memudahkan perkara urusan kita dengan Allah, fa insyaallah kita punya urusan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kewajiban kita sudah kita penuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan apabila di dalam suatu rumah yang mana salah satu keluarga meninggalkan daripada sholat, ya, itu maka rahmat Allah tidak akan turun. Kenapa? Karena di sini ada tariku sholat, uang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini Pak, Bu, sangat luar biasa. Kenapa? Ancaman sangat pedih bagi uang yang meninggalkan sholat. Ini terkadang ibadah kuat. Ramadan Bu, penuh. Musola nih sampai ke depan. Kayak, mungkin ya tak? Mukanya lapangan musola ini paling luas. Banyak Minggu pertama penuh full. Minggu kedua mulai maju, ada kemajuan.
maju, tak tahu maju sopnya, ya. Gitu kan. Ini terkadang juga kalau bingung kita nih. Wong giliran sholat tarawih full, tapi giliran sholat isya dikit. Terkadang banyak di luar sana tuh kutanya dengan budak-budak, nak kemana nang? Nak sholat tarawih Ustaz. Oh, sudah sholat isya, sudah sholat maghrib belum? Belum Ustaz, lemak sholat tarawih dulu beh. Kira-kira Bu yang mana yang wajib? Sholat isya maghrib apa tarawih? Isya maghrib. Terkadang apalagi kita dilanang Mbak, iya. Puasa habis buka puasa tuh terkadang ada habis makan ya, ada yang makan nasi padang lah, rendang ya, minjuk kopi, nambah rokok sih kok ya, ngudut sap, kaget lah dengar lagi begah nih, nurun ke dulu isi perut nih dah. Maghrib ujung-ujung, Allah Akbar, Allah kecepatnya azan isya nih. Baru lah tadi aku nih buka belum ini maghrib. Nah lah lewat. Mongko yang dikatakan ketika kita buka puasa namanya takjil Bu. Iftar apa? Hanya membatalkan. Sudah batalkan, baru kita sholat maghrib, baru nak makan. Sudah makan sekenyangan ya dak? Baru jalan ke musola, ke masjid. Sudah olahraga itu kan membakar kalori, ya dak? Membakar bakso ke dokter karbo. Ya dak? Masuk, ya dak? Salat isya jamaah, salat tarawih, balik. Ini sudah terbakar kalori. Ini yang lebih baik. Makanya harus ya, kita ini jangan sampai di dalam bulan Sya'ban ini jangan kita lewat ke momen-momen untuk kita melatih diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Terus di sini lagi mengatakan bulan Sya'ban ini yugalu syarul Sya'ban syarul qira dan juga syarul ibadah. Memperbanyak ibadah. Baik di dalam ibadah kita kebaikan, bersedekah, mengorbankan sebagian daripada harta kita ibadah dikit demi sedikit. Dikit demi sedikit. Apalagi malam nisfu Sya'ban kaget Senin. Allah angkat semua amal-amal kita. Makanya ulama mengadakan ataupun menganjurkan untuk kita apa? Saling berbagi. Saling berbagi. Berpuasa. Ya, untuk apa? Biar amal kita ini ngangkat ini yang baik-baik. Yang baik, sangat luar biasa. Terus lagi di sini dijelaskan bahwasanya asnal Sya'ban mukarram min asyharul mu'azzam. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya sangat mulia, sahrul taubah, bulannya adalah bulan taubat. Kita ketahui Rajab syahrullah, Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban syahri, Sya'ban ini adalah bulanku kata Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati. Saking sayangnya Rasulullah Bu, kita ini diunjuk bulan. Baik pemirsa, itu dia tadi ceramah dari Ustadz Mu'alim Ahmad Rizal Setiawan. Kita akan lanjut mendengarkan ceramahnya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Tadabbur.